Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Aimar dari kelas 12 Agama. Kepada yang terhormat Bapak Fathul Wahab, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyebaran agama Islam, strategi penyebaran agama Islam di Nusantara, Indonesia tentunya. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai topik yang menarik. Bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Yuk langsung saja kita bahas. Jadi teman-teman, sebelum Islam datang ke negara kita di Asia Tenggara termasuk Indonesia sudah mempunyai peradaban yang kaya dengan berbagai macam budaya. Kita juga sudah terhubung dengan India dan juga Cina yang bikin budaya kita semakin berwarna. Keren gak? Banyak buku-buku kuno yang bisa kita gali, kayak kitab suluk yang bercerita tentang kehidupan perjalanan seorang sufi. Ada juga kitab Sutasoma dan Negara Kertagama yang memberikan gambaran jelas tentang kehidupan masyarakat di negara kita pada zaman dahulu. Sebelum Islam, orang-orang mengenal kepercayaan Hindu, Buddha, dan juga animisme. Kemudian ketika Islam masuk, penyebaran dilakukan dengan cara yang unik dan tentunya dengan cara yang damai. Mari kita bahas beberapa strategi yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang pertama adalah dengan strategi perdagangan. Dari abad ke-7 sampai ke-16, banyak perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan juga India yang datang ke pasar kita, teman-teman. Mereka gak hanya jualan, tapi juga ngenalin Islam loh. Gimana sih Islam itu? Apa sih Islam itu? Ini nih, bikin banyak raja di pesisir Jawa tertarik dan akhirnya memeluk dan menganut agama Islam. Dan strategi selanjutnya teman-teman adalah perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang nikah dengan penduduk lokal. Dalam pernikahan seringkali ada kalimat syahadat yang diucapkan. Contohnya seperti pernikahan Sunan Ampel dan Nyai Manila. Ini membuat banyak orang semakin tertarik dengan ajaran Islam. Dan yang selanjutnya adalah politik. Ketika seorang raja masuk Islam, biasanya rakyatnya juga ikut-ikutan tuh. Di Maluku dan Sulawesi banyak yang mengikuti jejak penguasanya. Ini menunjukkan bahwa politik dan agama bisa saling mempengaruhi. Dan yang selanjutnya teman-teman adalah pendidikan. Di antaranya adalah pesantren. Pesantren menjadi tempat yang asik untuk belajar agama sekaligus keterampilan hidup. Banyak pesantren yang didirikan oleh tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang melahirkan banyak juru dakwah. Dan tidak kalah penting dengan strategi kesenian. Wali Songo memanfaatkan seni seperti wayang dan juga gamelan untuk menyebarkan agama Islam. Pertunjukan seperti ini nih yang mengundang banyak orang untuk berkumpul sambil mendengarkan dakwah tentunya. Dan yang terakhir adalah dengan strategi tasawuf. Para sufi berperan penting dalam penyebaran agama Islam. Mereka hidup sederhana dan dekat dengan masyarakat, mengajarkan nilai-nilai spiritual yang menghubungkan orang satu dengan orang yang lain. Nah, kalian pernah berpikir nggak teman-teman, kenapa Islam kok bisa cepat diterima di Indonesia? Ini nih beberapa alasannya. Yang pertama, karena Islam adalah agama yang terbuka. Islam terbuka untuk siapa saja yang mau menyebarkan ajarannya. Yang kedua adalah karena Islam damai, penyebarannya dilakukan dengan cara damai tanpa ada paksaan. Dan yang ketiga adalah karena setara, semua orang diperlakukan setara tanpa ada diskriminasi. Nah, selanjutnya karena Islam adalah negara yang agama yang sederhana. Perayaan-perayaan dalam Islam biasanya sederhana, membuat semua orang bisa ikut merayakan. Dan yang terakhir tentunya adalah zakat. Kewajiban zakat mendorong kita untuk saling membantu dan menciptakan kesejahteraan. Itu dia teman-teman. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bikin kita lebih paham tentang perjalanan Islam di Indonesia. Gimana sih perjalanan strategi orang-orang dahulu menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Semoga dengan video ini membuat kalian lebih paham. Kurang lebihnya kalau ada salah kata atau mungkin penjelasannya kurang memahamkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.